lagi di hari Jumat untuk kebaktian bersama. Sekarang Ibu mau anak-anak semuanya bersiap. Kita mau bernyanyi Yesuslah penolongku. Nanti Ibu Laura akan pimpin kita dalam doa. Surga, terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Dan bila saat ini kami berkumpul kembali dengan ibadah online ini Bapa, kami percaya ada Engkau di tengah-tengah kami. Sekalipun anak-anak di rumah mereka masing-masing, kami percaya ada Engkau juga ya Bapa yang menyertai semua anak-anak ini. Biarlah sukacita yang daripada-Mu mengalir ke atas kehidupan kami semua. Dan terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian kami ini juga boleh menyenangkan hati-Mu. Urapilah guru-guru kami yang melayani, dan kami percaya Roh Kudus-Mu juga ada di dalam hati anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kita masih tetap berdiri ya, karena kita mau nyanyi I Love You Jesus. Semuanya nyanyi dengan semangat ya. Think about
dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Anak-anak, kita masih bernyanyi lagi ya. Kali ini lagunya anak-anak pasti tahu semuanya. Kita mau bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Tangannya dipegang. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bernyanyi Bapa Satu Hati. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong guru kami yang akan membawakan sebuah cerita dari Alkitab. Kiranya juga Tuhan memimpin anak-anak sehingga anak-anak boleh duduk dengan diam dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan juga sudah menyentuh hati setiap anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Ibu Nita senang sekali kita bisa bertemu lagi walaupun lewat video ini ya. Nah, seperti biasa setiap hari Jumat adalah kesempatan kita untuk memuji Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Ibu Nita selalu mengajak anak-anak membaca buku yang ajaib ini. Buku apa? Betul, Alkitab. Anak-anak pasti bisa menyebutnya sama-sama dengan Ibu Nita. Buku apa? Alkitab. Kenapa Alkitab ini menjadi buku yang hebat? Dia seperti buku biasa, dicetak di percetakan, tetapi isinya yang luar biasa. Karena di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Apa anak-anak? Firman Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Hebat anak-anak. Coba sekarang mama papa yang ada dengar nggak kalau anak-anak kasih tahu siapa nama Tuhan kita? Yang keras ya mama papa ya. Mama papa juga ikutan. Siapa nama Tuhan kita? Kristus. Pintar. Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab ini Tuhan ajarkan kita segala sesuatu, termasuk bagaimana cara kita bisa menjadi anak Tuhan yang hebat. 2 minggu lalu Ibu Nita cerita tentang anak perempuan yang hebat, anak laki-laki yang baik hati, ya kan? Anak laki-laki yang suka memberi. Nah, sekarang Ibu Nita mau cerita tentang ibu yang baik hati. Ya, ada di dalam Alkitab ini. Ibu Nita nanti minta papa sama mama bacakan ya buat anak-anak ya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Bagaimana ceritanya Ibu Nita? Begini ceritanya tentang ibu yang baik hati itu. Anak-anak, Alkitab katakan pada saat itu di negara Israel ya, itu terjadi juga kesulitan. Semua orang sedang susah. Kenapa? Karena tidak ada hujan. Bertahun-tahun tidak ada hujan. Jadi semua kering. Makanan susah, air susah, semua orang susah hati. Sampai kepada ada satu ibu, dia juga sangat susah. Dia tidak punya apa-apa lagi. Di rumahnya hanya ada, orang dulu pakainya buli-buli namanya, tempayan kecil. Kalau ini cuman kira-kira ya buli-buli. Nah, di dalam tempayan itu biasanya mereka menaruh tepung atau mereka menaruh minyak. Nah, anak-anak, ibu ini hanya tinggal berdua dengan anaknya. Papa dari atau suami dan papa dari anaknya ini sudah tidak ada. Jadi dikatakan ibu janda ya, ibu janda di Sarfat karena tinggalnya di Sarfat ya. Nah, ibu ini sedang sedih hati. Sedang sedih dan dia tahu dengan tepung yang sedikit dia hanya bisa membuat sebuah roti kecil, roti yang sangat kecil. Setelah itu dia akan makan, dia dan anaknya makan, dan habis itu tidak ada bahan makanan lagi. Mereka tidak akan bisa makan lagi. Kalau tidak makan bagaimana? Mati, meninggal. Karena tidak ada makanan, semua susah. Nah anak-anak, ibu ini hari itu dia bilang saya akan mencari kayu bakar. Nah, ibu pergi sebentar ya. Ibu mau mencari kayu bakar supaya kita bisa masak. Ibu akan buatkan roti untuk kita berdua. Ya ibu, aku lapar.
lalu mereka mulai membakar di atas makanan yang dimasak. Ya, nah itu kayu bakar diperlukan untuk memasak makanan. Nah, sedang dia kumpulkan, tiba-tiba ada yang menegur dia. Ibu, oh ada seorang bapak yang memanggil dia. Ibu, boleh nggak aku minta air? Lagi kekeringan seperti ini, lagi kesusahan seperti ini. Kasihan juga tapinya ya, bapak ini kehausan. Dia tahu semua orang sedang haus, semua orang sedang susah. Walaupun dia sendiri susah, tapi ibu ini tetap memiliki hati yang baik. Karena itu dia tidak bicara apa-apa. Tapi ketika bapak ini mau minum, dia bilang, oke, saya kasih kamu minum. Ya. Ketika baru dia berbalik, dipanggil lagi. Ibu, buatkan aku juga roti ya. Aku minta roti buat makan. Ketika bapak ini berkata dia mau roti, ibu ini stop. Dia berbalik dan dia melihat, orang ini berpakaian seperti pakaian nabi. Dia adalah nabi Tuhan. Wah, dia langsung ingat dan dia berkata, dia tidak mau berkata bohong, dia tidak mau berkata, iya aku enggak. Dia langsung bilang, ya Tuanku, demi Allahmu yang hidup, ya aku ini hanya punya tinggal sedikit tepung di rumah dan minyak sedikit, benar-benar gak ada lagi. Aku hanya punya ini. Aku itu sedang mencari kayu bakar. Aku akan buat ini menjadi roti. Kemudian aku dan anakku makan, lalu kami akan meninggal karena gak ada makanan lagi. Jadi gak bisa. Bagaimana aku bisa kasih ke tuanku? Kalau air aku kasih deh, gitu. Bapak ini ternyata memang nabi Tuhan. Namanya Nabi Elia. Namanya siapa? Nabi Elia. Nabi Elia berkata begini. Ibu ini nggak tahu kalau dia itu Nabi Elia. Dia hanya tahu dia nabi. Tapi ternyata itu Nabi Elia yang diketemukan. Nabi Elia berkata begini. Ibunya bacakan ya. Apa yang dia katakan? Dia bilang begini. Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatkan lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dengerin ya, dengerin Ibu bacakan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Ibu ini kaget. Hanya ada satu nabi yang bisa berkata seperti itu. Jangan-jangan ini dia nih nabi yang membuat bangsa Israel ini karena raja yang jahat, raja yang tidak takut akan Tuhan, dihukumlah negara Israel, tidak turun hujan bertahun-tahun. Wah, jangan-jangan ini nabi Tuhan. Dia langsung, dia bilang aku harus buatkan roti. Ibu ini menerima firman, dia tidak bertanya-tanya lagi. Karena Nabi Elia berkata, pulang, buatkan dari yang tepung sedikit, minyak sedikit, buatkan aku roti. Bawa kepadaku, terus kamu pulang, buat lagi buat kamu dan buat anakmu. Walaupun, mana mungkin cuma sedikit seperti ini bisa buat roti buat bertiga. Ini saja buat dia dan anaknya nggak cukup. Bagaimana bisa bertiga? Tapi karena itu adalah firman Tuhan, dengar Ibu Nita. Karena itu adalah firman Tuhan, ibu yang baik hati ini taat. Apa? Ibu ini taat. Taatnya sama siapa? Sama firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, dia katakan, iya, taat. Lalu dia pulang. Dia mulai buka dari buli-bulinya itu, dituang, dia buat adonan, dia buat tepungnya, dipakaikan minyak yang sedikit itu, lagi buat, dia bakar di atas kayu
yang tadi dia cari itu, ya, dia carinya lebih banyak dari yang Ibu Ta bawa ini. Kakak Angga bawa tuh cuma sedikit. Dia buat. Jadi roti yang kecil, bundar kecil dia bawa. Tadi kan habis ya tepungnya ya, dia nggak pikirin lagi tepungnya, dia bawa aja dulu. Kata Nabi itu kan bawa ke dia bawa ke Nabi. Dia tungguin nggak Nabinya makan? Tidak, karena Nabi bilang bawa kepadaku dan kamu pulang, pergi buat lagi. Dia balik ke rumahnya. Tadi kan sudah dipakai tepungnya, minyaknya sudah dipakai, harusnya habis. Begitu dia lihat ke rumah, loh, kok ada lagi? Loh, ada lagi. Dituang lagi, dia buat lagi, taruh lagi, dia buat lagi, buat. Saya buat yang lebih besar dikit ini. Dia buat lagi. Dia bakar lagi, dia cari kayu lagi lebih banyak, dia bakar rotinya. Nak, kasihan anakku dulu, sini nak. Iya mama, aku udah lapar. Ini udah jadi mama. Dia buat, terus dia pikir, tapi aku juga lapar. Dia lihat lagi tepungnya, loh kok ada lagi? Loh ada lagi, dia buat lagi. Dan benar kata Nabi itu, ketika dia taat sama firman Tuhan, tepung dan minyak di dalam buli-buli tidak habis-habis. Ada lagi, sampai masa kesusahan itu lewat. Hebatnya Tuhan Yesus, hebatnya Tuhan. Ketika dia berfirman dan kita taat, terjadi mujizat. Ibu yang baik hati ini sebenarnya hanya ingin memberikan air kepada Nabi Elia. Sebenarnya dia hanya ingin membagi yang sedikit. Tetapi karena dia baik hati, dia bertemu dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia taat. Dan ketika dia taat, terjadi mujizat. Anak-anak, sekarang ini sama di Jakarta, di seluruh dunia, semua lagi susah. Lagi banyak orang yang mengalami kesulitan. Ya, tanya sama papa mama, ya, papa mama, ada nggak teman papa dan teman mama yang sekarang ini lagi sedih? Pasti papa mama cerita banyak nak. Bahkan mungkin papa dan mama juga ada yang lagi sedih karena pekerjaannya sekarang sudah tidak terlalu baik. Karena sekarang semua sedang sedih karena virus corona, pekerjaan tidak berjalan dengan baik, semua hal tidak berjalan dengan baik. Tetapi dengar Ibu Nita, katakannya kepada papa mama ada kabar baik. Kata firman Tuhan, ada kabar baik. Ketika kita percaya dan cari firman Tuhan, Tuhan bisa tolong kita. Seperti ibu yang baik hati ini, ketika dia berkata iya kepada firman Allah, terjadi mujizat. Taat ketika mendengar firman Allah. Buat apa Alkitab? Supaya kita bisa mendengar dan mengerti apa yang Tuhan mau kita harus lakukan. Anak-anak TK Samaria, minta ya sama mama dan papa, mama papa bacakan aku buku yang hebat itu, buku yang bisa menolong hidup saya. Bukan bukunya dibawa-bawa, bukan, dibacakan firman Tuhan, lalu taruh dalam hati kita, ya, dan kita percaya. Seperti ibu ini ketika dikatakan jangan takut. Nah, anak-anak juga bisa seperti nabi-nabi ini, Nabi Elia ini. Anak-anak sekarang katakan sama papa mama, papa jangan takut, ada Tuhan Yesus. Katakan sama mama juga, mama jangan takut, ada Tuhan Yesus. Anak-anak jangan takut, ada Tuhan Yesus yang bisa menolong anak-anak, yang selalu mau menolong anak-anak, yang mau menolong papa dan mama kita, dan mau menolong kita semua. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Jadilah seperti ibu yang baik hati ini. Karena dia punya hati yang baik, dia kemudian bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang bisa menjadikan hati kita baik juga cuma Tuhan, ya. Karena itu kita harus datang sama Tuhan. Tuhan, jadikan aku seorang yang punya hati yang Tuhan sukai, yang Tuhan Yesus mau. Ya, Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun dapat menjadi orang yang baik.
Tuhan Yesus yang membuat kita menjadi baik. Rohnya itu membuat kita menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ibu Nita selalu berdoa, anak-anak TK Samaria memiliki hati yang disenangi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Siapa yang mau hatinya didiami oleh Tuhan Yesus? Terima kasih untuk yang angkat tangan. Jangan-jangan ada papa mama juga yang bilang mau hatinya didiami oleh Tuhan Yesus. Boleh loh ikut angkat tangan sama anak-anak. Kalau yang mau ikut ibu kami doa ya. Gampang sekali, mudah sekali. Asal kita percaya seperti ibu ini. Begitu dikatakan jangan takut, buatkan bagiku. Lalu Tuhan akan menolong dan jadi pertolongan ada. Karena itu kita juga bisa. Yuk kita berdoa sama-sama. Cukup lipat tangan, tunjukkan kepala kalian dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menjadi ibu ini yang paham dan mengenal hati Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Jadilah juru selamat dan Tuhan saya. Ampuni segala dosa saya, sehingga Engkau menjadi Tuhan atas hidup saya. Tuhan Yesus, di masa yang susah seperti ini, kami tahu cuma Tuhan yang bisa menolong. Tuhan Yesus tolong papa dan mama. Tuhan Yesus tolong kami semua. Tuhan Yesus tolong kota Jakarta. Tuhan Yesus tolong Indonesia. Tuhan Yesus tolong seluruh dunia yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengar firman-Mu dan kami simpan dalam hati kami. Ada Tuhan Yesus yang sayang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang di dalam hati kita sudah ada Tuhan Yesus, bukan? Kalau begitu kita harus bersuka cita. Ada Yesus yang menolong hidup kita. Katakan sama papa mama, ada Tuhan Yesus mama. Oke, katakan sama papa, ada Tuhan Yesus papa. Oke, sekarang yang terakhir bilang, jangan takut, ada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Good. Tuhan berkati kita semua dan anak-anak.